Bahkan dalam Quran jelas sekali ada ayat yang sering dikutip oleh para mubaligh, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kamu kepada para mubaligh ini, tanya kamu pada para kiai, para ustadz, kalau kamu nggak ngerti itu salah itu. Silakan baca tafsir, nggak usah besar-besar, tapi Jalalain saja. Itu artinya silahkan kamu bertanya kepada Yahudi dan Kristen. Al-Yahud wan Nasara. Itu dalam tafsir Jalalain saja, nggak usah besar-besar. Kalau kamu tidak tahu, in kuntum la ta'lamun. Artinya Nabi atau Quran membangun masyarakat Islam yang terbuka, yang toleran, yang mampu menerima kebenaran dari manapun. Maka dari kesimpulannya, kalau boleh kita tanyakan kepada Anda sebagai seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran, apakah ketika Anda tidak paham tentang persoalan agama Anda harus tanya kepada orang Nasrani dan Yahudi? Kalau begitu Anda panik nggak? Panik nggak? Ya panik dong, masa nggak panik? Bagaimana seorang muslim bertanya tentang keagamannya terhadap orang kafir? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita akan lihat sebagaimana di dalam tafsir Al-Quran, yaitu tepatnya tafsir Jalalain. Di dalam tafsir tersebut memang betul, yaitu ahla dzikri di tafsir, yaitu al-ulama bit-Taurati wal Injil. Ulama, orang faham, orang ngerti terhadap Taurat dan Injil, yaitu betul-betul faham terhadap agamanya dan tahu tentang tanda-tanda kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam tafsir tersebut disampaikan, in kuntum la ta'lamun dzalika fa innahum ya'lamunahu wa antum ila tasdiqihim aqrabu min tasdiqil mu'minina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir Quraisy harus bertanya tentang adanya kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bertanya kepada orang Islam, tapi bertanyalah kepada Nasrani dan Yahudi di mana indikasi-indikasi kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tercatat dengan baik di dalam Taurat dan Injil. Ini yang dimaksud. Bagaimana Anda mengambil pemahamannya, yaitu orang kafir Quraisy tidak percaya terhadap adanya kenabian baginda Rasul. Kalau misalkan orang kafir Quraisy diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada orang Islam, tentu mereka tidak akan mau. Kenapa? Ya iyalah, dong nabinya sendiri kalau misalkan ditanya benar atau enggak, ya pasti orang Islam bilang benar dan tidak salah. Maka dari itu Allah menyampaikan dalam kesempatan ini, tanyalah coba kalau tidak percaya kepada orang Nasrani dan Yahudi. Di dalam kitabnya ada identitas, ada kriteria, ada indikasi-indikasi kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam dua kitab tersebut. Makanya Allah memerintahkan orang kafir Quraisy bertanya kepada orang Nasrani dan Yahudi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. To the point saja, Gus Fahim ini terlalu menggebu-gebu kalau mengkritik orang, sehingga kritikannya itu tidak ilmiah. Bahkan narasi-narasinya cenderung hanya kasar, isinya maki-maki. Kalau kamu putar lengkapnya, itu ada dajjal-dajjalnya segala. Ada bilang Said Agil ini bukan profesor, tapi prosesor, memproses liberal dan sebagainya. Padahal, kalau memahami ucapan Yai Said itu dengan tepat, maka akan tahu bahwa itu tidak ada yang salah. Yang pertama, ya, to the point aja. Nanti saya bacakan referensinya. Ini kesimpulannya dulu. Said Agil itu berbicara tentang tafsiran dari ahlal dzikri dalam firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tafsiran yang dimaksud oleh Yai Said adalah yang ada di kitab tafsir Jalalain. Yai Said Agil bicara tentang tafsiran ayat itu yang ada di kitab tafsir Jalalain. Sehingga salah kalau ditafsirkan bahwasanya maksudnya adalah bertanya kepada kiai. Karena dalam tafsir Jalalain itu memang hanya ada satu varian tafsiran, yaitu bertanya kepada ahlul kitab. Ahlul kitab Injil, ahlul kitab Taurat. Sudah benar itu. Anda baca di tafsirnya ya begitu. Perkara misalnya lalu oleh Fahim ini dibawa kepada bertanya tentang semua hukum agama kepada orang Kristen, bertanya tentang syariat kepada orang Yahudi, itu memahami ucapan orang tidak seperti yang dimaksudkan. Tidak mungkin lah ya Said Agil itu nyuruh orang bertanya tentang hukum Islam kepada orang kafir. Dikiranya nggak waras. Sama dengan beginilah kalau bahasa gampangnya. Ada orang ngomong, saya kalau pagi nggak makan nasi. Terus kamu, oh orang ini nggak pernah makan nasi seumur hidupnya. Wah, kita ngomong spesifik. Tafsir Jalalain. Tujuannya Yai Said Agil bicara itu, kenapa dipatok di tafsir Jalalain? Untuk mempertajam makna bahwa bertanya itu bukan hanya soal agama. Terus tanya kepada orang Islam. Enggak, apapun yang ingin kita tahu, tanya ke siapapun. Selama dia punya pengetahuannya, kasusnya dalam Al-Quran, ayat itu diperintahkan menanyakan sesuatu yang memang lebih tepat ditanyakan kepada ahli kitab. Itu Pak Fahim maksudnya. Tidak mungkin lah. Ngapain kita tanya sama orang agama lain kalau tentang agama kita, tentang hukum Islam, syariat Islam. Ini kan halusinasi saja. Ingin menyalahkan orang terus berhalusinasi. Ya kalau secara kaidah, bahasa orang sudah muqayyad. Muqayyad itu apa? Sudah terpetakan apa cakupannya.
Kitabnya apa? Malah dibawa kepada mutlak. Tanya apa saja kan aneh. Ya Said Agil itu bicara di situ kasuistik, tanya tentang sesuatu yang memang lebih tepat ditanya kepada non-muslim pada waktu itu. Satu ya. Yang kedua, justru ketika Fahim ini menjelaskan tafsir Al-Quran itu, yang merasa hebat sekali narasi, itu salah fatal. Mengada-ngada. Membuat-buat tafsiran sendiri dalam Quran. Kalau kamu ingat, saya ulang apa ucapan Fahim itu, bahwasannya maksudnya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad, maka tanya kepada petinggi-petinggi ulama kalian. Karena di situ ada keterangan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Itu bukan tafsiran ayat itu Pak Fahim. Anda baca kitab tafsir manapun, bukan begitu. Karena menjadi aneh ayat itu. Nggak nyambung dengan ayat sebelumnya. Inilah maksud saya. Wa aslihil fasada bitta'ammul. Itu prinsip orang berpikir waras. Kalau mau kritik orang, bitta'ammul, teliti. Wa in wajadta badihan fala tubadili. Kalau kamu cuma sekilas saja melihat salah, jangan langsung diganti, jangan langsung dirubah, jangan langsung dikoreksi. Malah koreksinya aneh-aneh, nuduh-nuduh orang salah menafsirkan ayat, sendirinya malah mengarang-arang tafsiran versi kepalanya sendiri. Itu aneh. Orang-orang pada waktu itu, ketika Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi, mereka ingkar, bukan karena Nabi Muhammad, tapi karena manusia. Pikiran mereka, utusan Tuhan itu tidak mungkin manusia. Harusnya malaikat. Jadi ingkar kepada Muhammad itu bukan karena Nabi Muhammad orangnya, tapi karena dia kok orang gitu loh. Artinya walaupun bukan Nabi Muhammad, misalnya Abu Bakar, misalnya Abu Jahal pun, mereka akan ingkar. Kenapa? Karena pikiran mereka, utusan Tuhan itu tidak mungkin manusia. Harusnya malaikat. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kita buktikan kebenaran dari ucapan Kiai Haji Said Agil Siraj. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya mungkin tajwidnya banyak yang salah ya, haram maklum ya, saya tidak alim tajwid ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan, dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad, kecuali adalah laki-laki, di mana kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu apabila kalian tidak mengetahuinya. Kemudian perhatikan ya. Tulisan berikutnya itu adalah tafsir Jalalainnya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim la malaikatan. Itu poinnya. Dan tidaklah kami mengutus ya sebelum engkau wahai Muhammad berupa para utusan di mana kami beri wahyu kepada mereka, kecuali mereka itu adalah manusia, laki-laki, bukan malaikat. Ini yang ingin dipertegas ya. Fas'alu, maka bertanyalah kalian semua ahlal dzikri, kepada orang-orang yang mengetahui hal ini atau punya pengetahuan tentang hal ini. Maksudnya adalah al-ulama, yaitu para ulama atau para orang yang mengerti bit Taurati, tentang kitab Taurat, wal Injili, dan juga tentang kitab Injil. In kuntum, apabila kalian semua itu ya ada, la ta'lamun, tidak tahu. Dzalika, hal itu. Jadi di sini poinnya adalah ingin menegaskan bahwa sudah tradisi Allah itu atau sudah sunnatullah itu kalau mengutus utusan mesti orang, bukan malaikat. Kalau kalian tidak tahu itu tanya kepada ulama-ulama kalian. Kepada ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Pasti mereka tahu hal itu. Fa innahum, karena mereka itu ya'lamunahu, pasti tahu hal itu. Tahu kenyataan, tahu realitas bahwa yang namanya utusan Allah yang diutus ke muka bumi ya manusia, bukan malaikat. Wa antum, dan kalian ila tasdikihim, kepada percaya atas ucapan-ucapan ulama-ulama kalian itu, aqrabu, adalah lebih mungkin atau lebih dekat min tasdikil mu'minina, daripada kalian percaya kepada orang-orang yang sudah beriman bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu.
Nanti kita bahas lebih rinci di tafsir berikutnya sekaligus membuktikan kalau tafsirannya Ustadz Fahim itu asal-asalan gitu ya. Ini cuma mempertegas bahwa yang diucapkan Yai Said ya ini. Di sini tidak menyebut ahli ilmu itu adalah ulama orang Islam dan tidak juga bicara yang ditanyakan adalah hukum Islam, tapi spesifik yang ditanyakan adalah apa-apa yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, ahli kitabnya, dan juga orang-orang Nasrani pada waktu itu, ahli kitab Injil dan ahli kitab Taurat. Itu maksudnya, sehingga ditarik pemahaman bahwa namanya bertanya ya kepada yang tahu, nggak melihat agamanya sesuai dengan apa yang ingin kita tanyakan. Mau tanya tentang teknologi, tanya kepada pakar teknologi, tidak mesti orang Islam. Mau tanya tentang kedokteran, mau tanya tentang pembangunan atau apapun, kepada arahnya masing-masing. Walaupun orang Islam nggak mesti yang ulama di bidang ilmu agama, karena yang mau ditanya bukan masalah agama. Itu maksudnya Yai Said Agil. Secara literasi keilmuan sudah benar. Di sini memang tidak menyebut kecuali satu opsi saja, yaitu ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Di mana salahnya? Itu ya. Kalaupun mau dianggap oh itu berarti liberal, itu kan narasi dia saja ya. Ini sudah selesai saya kira ya. Ya untuk apa juga saya membela Profesor Yai Said Agil ya. Beliau tidak perlu dibela lah ya. Kemudian mari kita buktikan keserampangannya tafsiran Pak Fahim sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir ya. Dan di tafsir-tafsir yang lain tidak jauh-jauh, sama saja seperti ini. Hanya ada tambahan-tambahan saja. Jadi dalam firman Allah tersebut ditafsirkan oleh Ibnu Katsir ya, firman Allah yang tadi maksudnya qala Dhahaku, Imam Dhahak berkata an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, lamma ba'atsallahu Muhammadan, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan, sebagai utusan. Nah, jadi ketika Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai utusan, angkarotil arabu, orang Arab pada waktu itu ingkar dzalikah kepada Nabi Muhammad. Perhatikan, au man angkara minhum, atau ya tidak semua, yaitu maksudnya adalah orang-orang yang ingkar karena sudah ada yang beriman pada waktu itu ya. Wa qalu, dan mereka itu berkata, Allahu a'dhamu, Allah itu lebih agung, maha agung, paling agung, min ayyakuna rasuluhu ya. Jika harus ada utusan Allah itu basyaron, adalah manusia. Jadi yang diingkari mereka itu karena utusan Allah kok manusia, bukan soal Nabi Muhammadnya, tapi kemanusiaannya itu. Artinya misalnya Abu Jahal pun yang jadi utusan tetap diingkari oleh mereka. Karena pola pikir mereka itu utusan Allah tidak mungkin manusia. Allah itu sangat agung. Gak mungkin lah Allah itu utusannya kok berupa manusia, begitu ya. Fa'anzalallahu, maka lalu Allah menurunkan ayat akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum ya. Apakah manusia itu heran karena kami memberi wahyu kepada orang yang sama dengan mereka atau kepada manusia itu? Artinya kenapa mereka itu bisa heran ketika kami mengangkat manusia sejenis mereka sebagai utusan kami sehingga kami beri wahyu. Jadi ini ayat ada sambungan-sambungannya Pak Fahim, bukan berdiri sendiri-sendiri. Ente menyalahkan orang malah memberikan penafsiran yang aneh-aneh ya. Itu surah Yunus ayat 2 ya. Wa qala, dan berkata, wa ma arsalna min qablika illa rijalan, dan kami tidak pernah mengutus sebelum kamu wahai Muhammad kecuali ya mesti orang, laki-laki ya. Ini sambungan sebelum fas'alu itu ya. Nuhi ilaihim, di mana kami beri wahyu kepada mereka gitu ya. Fas'alu, maka itu kan jawabannya, solusinya. Fas'alu, maka kalau kalian ini orang-orang Arab ini masih tidak percaya dengan fakta ini, maka tanya coba gitu ya. Ahla dzikri itu siapa di situ ya? Sudah dijelaskan tadi, ulama at-Taurat, ulama al-Injil ya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu gitu. Maksudnya tidak tahu di sini adalah objeknya bahwa yang namanya utusan Allah itu mesti laki-laki, bukan malaikat, bukan setan, bukan jin, tapi manusia seperti kalian gitu. Kalau kalian nggak tahu itu, tanyalah kepada orang-orang yang mengerti tentang hal itu. Yakni yang dimaksudkan ahlal kutubi al-madiyah, yaitu ahli kitab yang sudah diturunkan sebelumnya.
Berarti kitab Taurat, kitab Injil ya. Lalu kemudian abasyaron kanatir rusulu allati atatkum am malaikatan. Coba tanya kepada ahli kitab sebelum itu, kepada ulama Taurat, ulama Injil. Apakah yang datang kepada kalian itu manusia atau malaikat? Abasyaron, apakah seorang manusia? Kanatir rusulu, utusan-utusan itu jenisnya gitu. Apakah utusan-utusan dari Allah itu jenisnya manusia yang datang kepada kalian allati atatkum am malaikatan atau malaikat? Coba tanya begitu. Ini disuruh. Fa in kanu malaikatan, kalau misalnya mereka menjawab bahwa oh utusan-utusan itu adalah malaikat, angkartum, ya silahkan kalian ingkari Muhammad ini. Kenapa? Karena kitab Allah itu turun-temurun, satu kesatunya itu ada sambungan dasarnya yang tidak berbeda. Ya salah satunya Tuhan itu satu. Salah satunya yang namanya utusan Tuhan yang mesti rojulan. Ya. Tidak mungkin malaikat, ya maksudnya utusan yang diberi wahyu gitu ya. Maka tanya kepada ulama kamu. Kalau misal jawaban dia itu ternyata di kitab-kitab itu utusannya itu bukan manusia, ya sudah kalian ingkari Muhammad. Karena Muhammad manusia, berarti tidak layak jadi utusan. Wa in kanu basyaron. Tetapi kalau ternyata jawabannya itu ada utusan-utusan Allah itu adalah manusia, fala tungkiru ayyakuna Muhammadun, maka janganlah kalian mengingkari jika Muhammad ini adalah, ya begitu kalau bahasa Indonesianya ya, sallallahu alaihi wasallam rasulan, seorang rasul. Jadi ini diajari berlogika, diajari cara membangun pengetahuan, diajari cara menerima kebenaran. Belum berbicara bahwa Nabi Muhammad ini menjadi nabi karena apa? Apa karena perilakunya, apa karena sudah ada wahyu sebelumnya? Tetapi masih secara general. Yaitu ini manusia, utusan. Kamu tidak percaya, kamu tidak terima Nabi Muhammad ini sebagai nabi, alasannya kan karena menurut kamu nabi itu seharusnya adalah malaikat, bukan manusia. Ya kalau begitu tanya kepada ulama-ulama kamu, utusan Allah itu manusia apa malaikat? Kalau misalnya mereka menjawab malaikat, ya sudah ingkari. Berarti tidak mungkin Muhammad ini nabi, karena Muhammad bukan malaikat. Tapi kalau mereka bilang utusan itu adalah manusia, ya berarti kamu jangan ingkari Muhammad ini sebagai nabi. Berarti kan mereka ingkar itu hanya karena Nabi Muhammad manusia, bukan malaikat. Bukan spesifikasi yang lain yang dibicarakan di sini, begitu ya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Nah, ini sama dengan ayat yang sebelumnya ya, bahwa utusan Allah itu mesti adalah laki-laki. Cuma di sini ada tambahannya min ahlil qura, dari penduduk desa atau penduduk setempat begitu. Laisu min ahlis sama'i kama kultum. Mereka itu ya bukan penduduk langit. Jadi yang diutus Allah itu adalah penduduk yang berasal dari kalian, penduduk kota, penduduk desa, ahlul qura ya. Laisu, bukan mereka itu min ahlis sama'i, adalah dari langit, kama kultum, sebagaimana pendapat kalian atau sebagaimana sangkaan kalian atau sebagaimana ucapan kalian. Wahakadha, dan seperti ini ruwiyah, diceritakan atau diriwayatkan an Mujahid, dari Imam Mujahid, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, annal murada, bahwasanya maksud bi ahli dzikri, dengan ahli dzikir, ahlul kitabi, adalah ahlul kitab. Waqalahu Mujahid, dan itu juga diucapkan oleh Mujahid. Artinya Mujahid meriwayatkan, juga membenarkan dan mengambil pendapat itu. Jadi jelas Pak Fahim ya, kalau ente mau bicara tafsir secara disiplin sesuai dengan literasinya, jangan membumbu-bumbui ucapan-ucapan dalam tafsir. Ayat itu sama sekali tidak bicara bahwasanya tanya kepada ulama kalian. Mesti mereka akan tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi, karena di situ dijelaskan bahwa akan ada spesifikasi orang seperti ini akan jadi nabi. Bukan seperti itu, belum bicara spesifikasinya, tapi masih bicara bahan dasar, karena mereka mengingkari Muhammad sebagai nabi adalah karena Muhammad ini manusia, bukan malaikat.
Kalau misalnya ditafsirkan kepada, oh mereka ingkar kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad kok bukan suku mereka, atau kok Nabi Muhammad orang Arab, nggak nyambung dengan ayat sebelumnya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan, tidak nyambung dengan itu. Nah, itulah pentingnya membaca tafsir sesuai dengan konstruksi ayatnya, dan yang terpenting adalah sesuai dengan bagaimana ulama menuliskan tafsir-tafsir itu. Allahumma hadina hadas sabil. Prinsipnya kalau mengkritik orang terlalu banyak bumbu, kadang-kadang memang nggak ada dagingnya, bumbunya aja bombastis tapi dagingnya lengkoas sama irisan sendal, ya makan sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.